Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya mengikuti video tutor ini. Ini adalah simulasi tata cara pengisian Rembangkom Bapak Ibu, khususnya dari kelompok TNA dalam koordinasi kami. Kita akan mencoba Bapak Ibu share screen ya, screen. Eh, Langsung saja, misalnya kita kemarin itu melihat konsep simulasi Bangkom yang dibuat oleh Pak Humedi ya, waktu itu dijadikan sebagai contoh seperti ini. Ini pun masih belum fix ya. Jadi berdasarkan tabel yang ada di grup WA yang Bapak Ibu telah kerjakan, khususnya di bagian kolom submit ini yang paling kanan, submit ini. Ya, di sini kan sudah ada nama Pak Humedi, NIP, jabatan, pangkat, kemudian unit kerja eselon 2, eselon 1. Lalu di sini ada usul beberapa bentuk pengembangan pelatihan pendidikan dan seterusnya untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu tabel yang reka ini akan kita masukkan ke dalam sistem. Jadi dia pertama-tama kita harus mencari, kita masuk ke ini Bapak Ibu, kita masuk ke manajemen karir, jadi website ini, karir Kemendikbud, Go ID ini, masuk kita menggunakan password ataupun apa namanya, username dan password. Jadi kalau di sini kita coba username-nya Pak Humedi ya, ke, NIP, kemudian taruh di sini, lalu apa namanya, passwordnya, passwordnya itu tadi sudah kami catat, copy, izin ya Pak Humedi ya. Nah ini kita masukkan passwordnya ke sini, nanti akan masuk seperti itu. Nah seperti ini. Nanti akan ada tampilan Bapak Ibu kurang lebih seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah, ini jadi udah masuk dashboard ya. Nah, bila mana Bapak Ibu belum bisa masuk karena alasan passwordnya salah atau salah apa tidak berhasil masuk, maka coba Bapak Ibu masuk di login Dikbud HR. Dikbud HR dengan sama NIP dengan password. Jika Bapak Ibu lupa password, nanti pilih di bawah di sini ada reset. Klik reset yang mana nanti ada link yang akan muncul di email Bapak Ibu, email tujuan reset itu. Di sana masukkan lagi password sini, bila mana sudah berhasil, maka password yang sama juga bisa masuk ke link ini, link karir ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini adalah contoh sudah masuk di dashboardnya karir Kemendikbud. Kita akan coba memasukkan data yang tadi, yang dari ini Bapak Ibu, yang dari reka simulasi Bangkom ini, atas nama Pak Humedi yang tadi ya, Excel ini kita akan masuk ke sini dengan memilih ada pengembangan karir, diklik ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian di pengembangan karir itu pengembangan kompetensi, maaf. Pengembangan kompetensi ya, maaf. Nah, di pengembangan kompetensi ini nanti di sini ini biar saja masih ada data lama, tidak usah dihiraukan. Kita akan memilih tombol ini, Bapak Ibu ada tulisan tambah. Tambah ini kita seperti itu, tambahkan. Kemudian kita pilih sesuai dengan tabel Excel tadi yang punya Pak Hubedi sebagai contoh ya di sini tahun 2025. Nah, di sini kalau kita lihat eh, pelatihannya ada pendidikan pelatihan, kemudian jenisnya ya kalau kami sarankan itu klasikal saja. Non klasikal ini mungkin seperti daring atau metode-metode khusus, mending klasikal saja. Kemudian bentuk apa jalur jenjangnya ya bisa dalam bentuk apa? Pelatihan struktur kepemimpinan, eh, fungsional, lokakarya, kursus, penataran dan seterusnya tidak akan dipilih Bapak Ibu. Tapi kalau saran kami karena ini adalah apa namanya anggaran yang disediakan pemerintah, maka
bisa memilih kursus-kursus penting. Misalnya di sini kan Pak Humedi mungkin mengajar K3 mungkin ya. Kita pilih pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian di sini rumpun jurusannya kita pilih penyelenggara Pusdiklat yang di Sawangan mungkin ya. Ini di Bogor, Depok. Kemudian di sini nama pelatihannya kita cari yang bidang banyak sekali, cari yang K3 mungkin karena ini contoh yang agak mudah diikuti. Sebentar. Etnis pelatihan jaga budaya. Bentar dulu. Oke. Sakip, mental revolusi mental, batin asesor, pengembangan diri, kemudian oke, ternyata dia bisa muncul bisa tidak sih nama-nama pelatihan ini ya tergantung. Misalnya kita coba aja, misalnya apa? eh, apa ya? Viewer pengabdian kepada masyarakat, misal ya sebagai contoh ya nanti bisa dipilih. Nah, setelah itu maka nanti akan ada tampilan informasi pelatihan yang disediakan pemerintah sebelah sini dan sebelah kanan ini adalah informasi anggaran yang tersedia oleh pemerintah. Ini dalam negeri ada sampai 28 juta, luar negeri tidak tersedia untuk yang klasikal ya. Nah, kemudian kita pilih saja di sini eh, nasional, tadi luar negeri kan tidak ada anggarannya, yang ada nasional. Misalkan kita mengikuti pelatihan itu 1 minggu tuh berarti sekitar 40 jam misalnya ya. 40 jam ya, 5 hari dalam minggu. Anggarannya ini kita bisa mengambil range anggaran yang tersedia di dalam tabel kanan ini, misalnya 28.100.000, paling banyak nilai ini. Jadi kalau yang klasikal ambil 28 juta misalnya ya, ambil yang mendekati atas, 28 juta rupiah. Baru kemudian kategorinya misalnya pelatihnya sesuai dengan tabel Bapak Ibu tadi sedang apa tinggi ya. Misalnya tinggi ya tinggi. Setelah itu baru nanti disimpan. Nah, setelah disimpan, maka Bapak Ibu akan melihat di sini ada dialog box tersimpan. Oke. Maka kita bisa lihat di sini sudah muncul isian kita tadi di bagian sini. Maaf, di bagian ini 2025 pelatihan struktural kepemimpinan di penyelenggaranya Pusdiklat, jenis pelatihannya reviewer pengabdian masyarakat, kemudian nanti rencananya itu jam pelajarannya 40 jam, kemudian anggarannya 28 juta gitu, prioritasnya tinggi. Nah ini contoh pengisian, jadi semuanya diisi sesuai dengan tabel Excel Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan bisa memilih tambah tambah untuk tahun selanjutnya. Karena kan rata-rata kita usulkan memang kalau bisa ya dua lah, minimal dua per tahun. Jadi kalau 5 tahun ya 10 pelatihan lah gitu ya rata-rata ya gitu. Kemudian di sini Bapak Ibu, di sini ada menu edit atau delete. Jadi ini bisa kita hapus, bisa juga kita ubah gitu. Jadi kalau diubah, tinggal diubah. Nanti kalau delete ya tinggal di delete. Seperti kita biasa dengan mengerjakan sister. Jadi menunya kurang lebih seperti itu. Kemudian, atau mungkin bisa dilihat ya, kalau edit, berarti masuk edit. Nah, seperti ini. Jadi jenis pelatihnya bisa kita rubah lagi, klasika, non-klasika, dan seterusnya. Tahunnya juga bisa dirubah. Seperti itu. Eh, kemudian kalau misalkan tidak, nanti akan terkumpul ya Bapak Ibu ya semua. Maka nanti setelah terkumpul semua, nanti di sini ada perintah cetak. Maaf, ini ada gangguan. Cetak perencanaan Bangkom di sini yang warna merah sekarang tadinya tulisan warna merah menjadi bold begini. Ini kita klik, maka di sini dipilih Bapak Ibu yang kita lakukan tadi aja yang periodik saja. Yang periodik. Yang tadi yang kita anggarkan itu disebut periodik saja. Lokasinya adalah Banjarmasin, tempat kita mengusul sekarang. Jabatan apa namanya? Ini apa? Pejabat penanda tangannya gitu. Nah, ini kalau Bapak Ibu berkenan mohon nama kami agak diperbaiki karena ada kesalahan ketik dari sistem.
Itu. Kemudian ini NIP-nya baru kemudian di generate. Nah, setelah di generate, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita perlihatkan tabel yang sesuai dengan sistem itu udah muncul. Nah, kemudian nanti akan muncul kan kalau 10 pelatihan 2 per tahun tadi, maka ini kemudian dicetak Bapak Ibu, di print out, Bapak Ibu tanda tangani, dan nanti di sini juga kami akan ikut tanda tangan, atau kalau izin, kalau misalnya bisa disesuaikan tanda tangannya, kalau sulit bertemu. Setelah itu Bapak Ibu men-scan lagi print out ini, men-scan lagi print out itu kemudian di apa namanya? Di-upload di menu, kembali ke sini ada menu. Di sini Bapak Ibu ada tulisan kanan atas nih ada tulisan upload hasil TNA. Di upload hasil TNA ini nanti diklik maka browse cari file tadi gitu. Nah, di sini kan kalau apa namanya eh, mana tadi yang barusan di generate tadi apa ya ada di suatu tempat ya bisa dicari baru kemudian diupload. Tapi ini kalau sudah tanda tangan ya Bapak Ibu ya, tanda tangan, sudah tanda tangan dan scan. Kemudian di bagian kanan nanti Bapak Ibu akan ada keterangan nanti udah disetujui dengan koordinator TNA. Jadi ada nanti keterangannya di kami itu nanti ada menu khusus memvalidasi Bapak Ibu. Jadi setelah divalidasi, jadi terusulkan anggaran itu untuk 5 tahun ke depan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ringkasnya dan juga himbauan untuk Bapak Ibu yang ingin pengisian secara bersama-sama di jurusan, kita menyediakan waktu hari Sabtu di jurusan gedung B di Poliban setelah upacara bendera 17 Agustus jika ingin bersama-sama. Tapi jika dirasa cukup karena ini cukup sederhana, ya mungkin bisa saja sambil dicoba. Sekali lagi pengisian ini Bapak Ibu bisa dicoba-coba selama ini kan ada edit dan tambah buang juga bisa yang mana eh, apa namanya nanti tidak akan berubah lagi kalau sudah divalidasi oleh koordinator TNA oleh kami dalam hal ini seperti itu. Kemudian 2 pelatihan di atas itu mohon tidak usah dibuang karena ini adalah pelatihan yang telah terselenggara oleh apa namanya Dikbud HR atau karir sebelumnya gitu. Ini sudah biasanya di dalam bentuk daring. Mungkin itu kira-kira dan kami akan coba sampaikan yang dari apa namanya kami sendiri pun mungkin di stop dulu ya. Kemarin itu ketemu dengan Bapak Ahmad Rijani itu ada memprint out. Kan ternyata Pak Rijani juga anggota di tim ini. Beliau memprint out seperti ini Bapak Ibu dan print out itu sudah ditantangin ini kemudian di-upload. Oh, bisa terlihat nggak ya? Ini. Nah, kemudian di-upload. Setelah di-upload kemudian apa namanya dimasukkan dan alhamdulillah kami sudah masukkan cuma kami masih menunggu validasi di tanggal 18. Nah, jadi setelah Bapak Ibu semua lengkap maka kami akan melakukan validasi. Mungkin demikian Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya semoga sukses dalam pengisian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.